Teman-teman sekalian, kenapa kita ngambil tema ini? Insya Allah mudah-mudahan dengan tema ini ya teman-teman sekalian kita bisa ada sebuah awareness, ada sebuah kesadaran tentang pentingnya peran ayah dalam mendidik anak, begitu ya. Baik, kita akan tanya beliau gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Doanya. Alhamdulillah. Kalau tanpa doa sih harusnya kayaknya nggak sehat. Enggak sehat ya. Selagi keliling-keliling luar kota ya sekarang ya. Besok lusa harus besok ke Bekasi. Lalu ke Bogor, lalu ke Jogja lagi mungkin ya. Pulang kampung dulu ke Pulang Bukit kampung Tinggi. dulu siap ke Bukit Tinggi, Masya Allah. Tanggal 28 baru pulang. Baik, sebelum kita nanti buka sesi tanya jawab ya, saya akan tanyakan beliau. Ini biasanya kita kalau urusan mendidik anak itu urusan ibu, biasanya urusan kaum hawa gitu ya. Seolah-olah tidak ada ruang atau tidak ada tema-tema peran ayah dalam urusan mendidik anak. Pokoknya urusan mendidik anak, urusan bunda, urusan nafkah, urusan ayah. Nah, bagaimana Islam memandang itu? Kenapa peran ayah itu begitu penting? Apa akibatnya jika tidak peran ayah, baik dari sisi agama ataupun dari sisi ilmu kejiwaan? Mungkin Bang Aad bisa kasih tahu ke kita. Ya, silakan, kami persilakan Bang. Ya, terima kasih Ustaz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama saya setelah sekian sering kajian online, saya selalu berbahagia kalau kajiannya offline. Begitu ya. Kalau online itu masalahnya buat saya ada dua. Kadang-kadang video dimatiin, saya kayak ngomong sama diri sendiri. Atau video dinyalain, ketahuan mereka nggak ngeliatin saya. Gitu. Jadi kalau udah tatap muka begini, saya begitu semangat. Nah, tentang pertanyaan tadi ya, apa benar pendidikan itu cuman urusan bunda, sedangkan ayah cari nafkah? Mari kita lihat Al-Quran. Tokoh-tokoh pendidikan anak dalam Al-Quran itu yang disebut tuh bapak-bapak melulu. Bapak-bapak melulu ya? Iya. Kita lihat yang terkenal ya kalau dalam kajian keluarga itu yang paling sering disebut itu Luqman. Luqman. Nah, kita sama-sama tahu lah itu laki-laki ya, Luqmanul Hakim. Diabadikan dalam surat Luqman. Atau nama lain Ibrahim. Dialog pendidikan anak ya. Sosoknya adalah sosok Ibrahim. Ada lagi sosok Imran. Laki-laki juga? Laki-laki juga. Dan bahkan kedua nama ini, kedua keluarga ini diabadikan sebagai keluarga terbaik. Ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Di luar nama Imran ketemu nama Yakub. Ayahanda Nabi Yusuf. Laki-laki lagi? Laki-laki lagi. Zakaria juga laki-laki. Makanya ada penelitian di Al-Quran itu ada 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak. 17. 14 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya ayahnya. 2 ayat cuma dalam 17 rangkaian ayat itu tentang pendidikan anak, pelakunya adalah bundanya. 1 pelakunya adalah dua-duanya. Jadi 85% ayat Al-Quran tentang pendidikan anak pelakunya adalah ayahnya. Kok bisa kita katakan bunda yang menjadi pelaku pendidikan satu-satunya? Ada satu hadis terkenal Ustaz Hasan. Apa tuh? Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Masyhur banget ya ayat itu ya. Masyhur banget itu hadis. Setiap anak terlahir dalam fitrah. Fa abawahu. Ya. Sekali lagi ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Abawa itu abahnya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi.
Walaupun abawa itu bisa bermakna ibu, tapi titik tekan abawa adalah ayah. Makanya ada yang pernah nanya ke saya, Ustadz, kok Ustadz ya? Bang. Tapi nanyanya Ustadz. Oh iya. Kenapa dalam Islam dibolehkan si laki-laki mukmin menikahi wanita yang baik-baik dari ahli kitab? Kan ntar anaknya jadi ahli kitab dong. Oh iya. Kan yang didik ibunya. Enggak, dalam Islam saya bilang yang mendidik anak mah bapaknya. Makanya diizinkan itu juga kalau ahli kitab masih ada, saya bilang. Ya. Saya nggak manggilnya apa nih, sahabat-sahabat sekalian aja ya. Iya. Sahabat-sahabat sekalian. Di akhirat nanti yang akan Allah tanya tentang pendidikan anak mah bapaknya bukan ibunya. Di dunia kita bisa nuding-nuding perempuan, kita bisa nuding-nuding ibu, kamu ngapain aja di rumah? Anak sampai make narkoba, kamu ngapain aja di rumah? Anak sampai hamil di luar nikah. Tapi mohon maaf, di akhirat kelak semua pertanyaan tadi Allah tujukan sama bapaknya. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Allah tunjukkan itu kepada laki-laki. Dan manusia pun di akhirat yang disalah-salahin mah bapaknya bukan ibunya. Kenapa kamu durhaka, kata Allah? Kami durhaka gara-gara nattabi'u aba'ana. Gara-gara kami mengikuti perangai dan ajaran bapak-bapak kami. Enggak disebut ibu, bapak ya. Sampai kemudian Allah mengatakan awalau kanu aba'ukum la yaqiluna syai'a wa la ya'lamun. Emang kamu masih akan mengikuti perangai dan ajaran bapak-bapak kamu walaupun dia tak berakal dan tak berilmu? Jadi bapak. Lagi-lagi bapak. Lagi-lagi yang disalahin juga bapak-bapak. Maka dalam satu hadis riwayat Hakim dan Tabrani, Rasulullah itu bersabda, sejengkal anak gadis kita keluar rumah tak menutup aurat, sejengkal pula ayahnya dekat dengan pintu jahanam. Allah, subhanallah. Ayah lagi. Ayah lagi ya? Makanya kepada para ibu-ibu saya bilang, nggak usah ngeluh capek mendidik anak di dunia. Nggak usah ngeluh. Kenapa? Apa mau tukeran? Daripada kita laki-laki ini di dunia barangkali nggak berat ya, tapi di dunia di akhirat tanggung jawabnya berat banget. Yang ditanyain bapak-bapak melulu. Bapak-bapak, catat tuh ya. Dan mari kita ingat, kalau seorang ayah kepengen dapat doanya anak soleh, tolong didiklah mereka di waktu kecil. Digibahin. Dididik dia. Karena memang syarat dapat doa anak soleh itu kama rabbayani shaghira. Karena keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Rabbaya loh ya, keduanya. Rabbaya itu artinya tarbiyah. Selama ini kita menerjemahkan rabbaya itu sekedar menyayangi ya. Berasal dari kata rabbaya, rubu, tarbiyah, rabbaya karena dua orang soalnya pelakunya. Shaghira di waktu kecil. Nah jadi kalau itu menjawab pertanyaan tadi dari Abah Hasan tadi, yang pertama memang tanggung jawabnya ada di ayah. Yang kedua ada pendidikan-pendidikan yang memang cuman ayah yang cocok melakukannya. Jadi ada pendidikan-pendidikan rumah yang harus ayah gitu? Harus ayah. Kalau dipakai sama ibu nggak cocok gitu ya? Nggak pas. Seperti apa itu? Contoh pendidikan keimanan. Wah ini yang paling utama ya? Iya. Sebenarnya sinyalnya udah jelas. Begitu anak lahir, yang pertama kali membisikkan nilai-nilai iman ke telinga kanan anak lewat lantunan azan ayahnya. Ayahnya. Lantunan azan itu nilai keimanan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Yang kedua, keimanan itu nggak bisa diajarkan dengan nyinyir dan cerewet. Keimanan gak bisa diajarkan dengan nyinyir dan cerewet. Ya, itu kayak nyindir satu gender itu? Ya makanya keimanan jangan dididik sama emak-emak. Oh emak-emak jelas banget itu ya. Jelas itu pesannya. Emak-emak. Ya.
Nggak bisa nggak ya? bisa, ada tugasnya masing-masing. Iman itu mesti pelan-pelan, sedikit-sedikit, mantap, dimasukin lagi, nggak boleh cerewet. Beda dengan pendidikan akhlak. Akhlak mesti cerewet. Kalau pendidikan iman nggak boleh banyak cerewet. Kalau pendidikan akhlak Mesti cerewet. mesti cerewet. Karena dia detail berulang-ulang dalam rangka membangun sebuah proses pembiasaan diri. Maka kalau untuk akhlak mah yang cocok ibu-ibu. Jadi udah ada porsinya masing-masing. Masya Allah. Ayah mengajarkan iman, bunda mengajarkan akhlak gitu. Enggak bisa. Yang ketiga. Iman itu sifatnya konfrontatif. Konfrontatif. Hitam, putih, benar, salah, kawan, lawan, Hak batil. kafir, iman, Allah, tauhid, memang garisnya tegas. Kalau urusan iman. Urusan iman. Maka ini memang nggak cocok juga bunda mengajarkan hal-hal yang sifatnya konfrontatif. Kalau bunda itu kan ngajarinya toleransi, kerjasama, jangan ribut, jangan berantem, yang sinergis, yang harmonis. Udah ngalah aja, jangan banyak musuh. Kalau tentang iman jelas garisnya. Nggak bisa wala talbisul haqqa bil batil, jangan dicampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Wa taktubul haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Jadi memang ajaran iman itu ajaran yang memang konfrontatif. Bapak-bapak juga yang cocok, laki-laki juga yang cocok gitu kan. Nah begitu. Ini yang kemudian ada pelakunya masing-masing ya. Rasulullah itu tidak pernah dibenci karena akhlaknya. Rasulullah itu dicintai baik oleh kawan maupun lawan karena akhlaknya. Rasulullah itu kalau toh dimusuhi itu karena imannya. Karena imannya. Karena iman itu memang sifatnya konfrontatif. Oke. Yang keempat. Pendidikan iman itu bersifat indoktrinatif. Doktrin, menghunjam. Karena iman itu bagaikan akar dari sebuah pohon. Ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih gitu. Kita kalau dengerin doktrin iman tuh pakai teriak-teriak tuh. Yo. Allahu Akbar gitu kan. Betul. Karena memang dia doktrin sifatnya. Menghunjam. Gak bisa melandai-landai gitu. Bisa. Kalau akhlak lain, bukan indoktrinatif, mesti persuasif kalau akhlak. Nah itu perempuan yang cocok. Persuasif, pelan-pelan, lemah lembut ya. Jangan dihunjam begitu. Kalau iman memang mesti dihunjam. Oh iya. Ya. Sebentar saya potong Bang. Saya mau ngingetin teman-teman. Jadi beliau ini alhamdulillah sudah menulis 2 buku. Dan ini buku kedua beliau, yaitu menumbuhkan dan merawat fitrah keimanan. Jadi supaya nanti makin relate dengan apa yang disampaikan oleh Bang Aad. Jadi beliau nulis buku ini judulnya menumbuhkan dan merawat fitrah keimanan. Jadi kalau Anda teman-teman pingin lebih dalam tentang bagaimana konsep pendidikan iman, terutama tadi disampaikan peran ayah yang paling utama dalam pendidikan iman, pendidikan akhlak peran bunda, begitu ya. Nah lebih dalam silakan Anda miliki buku ini dan itu luar biasa. Baik, dilanjutkan Bang. Iya. Barusan keempat pendidikan indoktrinatif. Oke, lanjut. Indoktrinatif ya. Jadi dengan doktrin memang. Ya. Wa qatiluhum, nah gitu kan. Ya. Hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah misalnya gitu. Ya. Memang doktrin-doktrin. Nah, kalau bunda itu kan nggak mungkin indoktrinatif ya. Dia menggunakan pendekatan persuasif, lemah lembut, pelan-pelan, mendidik akhlak itu memang dengan pendekatan kayak begitu. Itu baru satu aspek dan banyak sekali aspek yang memang pelaku pendidikannya memang harus ayah. Harus ayah. Ya. Apa yang terjadi jika yang seharusnya itu adalah ayah lalu diambil sama bunda? Pendidikan akhlak bunda, pendidikan iman bunda, ayahnya nunggu hasil. Nah, yang terjadi apa tuh kira-kira? Kalau semua urusan pendidikan diambil sama bunda, apakah dampak ke bundanya ataukah dampak kepada
Anaknya juga, bahkan ke ayahnya juga. Ada dampaknya ke ayahnya juga. Masya Allah. Seperti apa? Jadi sahabat sekalian, kalau semua dikasih ke bunda, ya pendidikan ini, fitrah itu nggak mungkin diganti. Fitrah bunda itu bagaimanapun dia lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, ya. Tiba-tiba kemudian semua pendidikan kita serahkan ke bunda. Ada hal-hal yang nggak cocok, misalnya gini, pendidikan tentang ketangguhan. Ya, pendidikan ketangguhan itu memang membutuhkan manusia tangguh yang melakukannya, laki-laki. Mendidik ego. Ego itu penting loh, ego yang tangguh, ego yang kuat, ego yang kokoh gitu ya. Pendidikan ego. Pendidikan ego. Selama ini justru kita menghindari kalimat itu. Oh jangan egois gitu ya, itu gimana? Iya, suka dicampur-campur antara ego dan egois. Oh begitu ya. Pendidikan aku ya. Keakuan. Keakuan. Artinya begini, manusia itu harus memiliki kepercayaan diri. Itu butuh ego yang kuat. Mempengaruhi dan gak mudah terpengaruh, itu butuh ego yang kuat. Mampu menegakkan kebenaran sendirian, itu butuh ego yang kuat. Berani tampil beda, itu butuh ego yang kuat, ya. Tandang ke gelanggang walau seorang, itu butuh ego yang kuat. Manusia itu kalau egonya lemah, gampang latah. Gampang kesurupan. Gampang dihipnotis. Itu jadi bukan salah tukang sihir ya? Ada lagi gampang disihir. Gampang disihir. Oh, sudahlah akidahnya buruk, egonya nggak kuat. Ada seorang ibu ngeluh ke saya udah capek ngajarin anak-anak kebaikan, dia bergaul sama temennya pulang sore bawa keburukan. Iya, ibunya udah ngajarin akhlak, ayahnya nggak memperkuat ego. Sudah boro-boro mempengaruhi teman, malah dipengaruhi oleh teman-teman. Subhanallah. Mendidik ego ini tugas ayah. Kalau bunda justru sebaliknya, mendidik sosiabilitas, kebersamaan, sama-sama mengalah. Nah kalau bunda peduli. Kalau ayah kan bilang berani tampil beda dong, katakan tidak, say no, dipaksa tonjok. Nah itu kan ajaran ayah tuh. Ajaran ayah. Jadi yang ribut-ribut itu ajaran ayah. Iya, kalau bunda kalau ngajarin ribut kacau dunia. Kacau dunia. Berarti Anda sudah benar pada saat itu ya. Tanah hunkul lu bener deh. Iya. Nah, jadi kan begitu. Banyak hal-hal lain yang kalau semua ditanganin oleh bunda, kenapa kurikulum kita ini cenderung pada tadi sosiabilitas diajarin tapi individualitas nggak diajarin ya. Terus kemudian akhlak diajarin tapi akidah iman ini sekarang udah jadi anak tirinya pendidikan. Semua lembaga-lembaga pendidikan tuh nawarin pendidikan akhlak sekarang. Iman nggak bisa diukur katanya. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Contoh ya, menjadi manusia tangguh. Itu kan ayah lagi tuh. Menjadi manusia tangguh. Kalau semuanya diserahkan ke bunda itu bagaimanapun makhluk nggak tegaan. Makhluk nggak tegaan ya? Nggak tegaan. Iya, kita betul. Jadi nggak tangguh dibuatnya. Saking nggak teganya, kalau minta uang ke suami nggak berani langsung, nyindir terus ya. Iya betul. Jadi gitu ya, tentang ketangguhan, ketegaran, ya, pantang menyerah, daya tarung. Itu kan ajaran ayah. Kalau diserahkan lagi ke bunda, nggak terdidik hal-hal yang semacam itu, sehingga kurikulum pendidikan kita itu lebih banyak keurusan kelemah lembutan. Dibully dikit ribut. Sekarang orang di mana-mana bicara gimana ngatasin bully. Padahal dalam hidup ini juga perlu belajar tentang ketangguhan hidup itu. Jangan terlalu cengeng lah dengan soal bully-bulian gitu ya. Oh, begitu. Cuman kalau dominasi pendidikan ada di tangan bunda, guru galak dikit, bunda udah mulai galak ke guru nih. Nah gitu kan ya. Itu banyak persoalan-persoalan kita sekarang. Padahal misalnya, apakah masuk surga itu cuman butuh sholat, ngaji, puasa segala macam? Enggak. Untuk masuk surga itu butuh daya juang. Betul. Tak akan masuk surga orang yang belum pernah menderita. Al-Baqarah 214.
Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wa sarra wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian akan merasa akan masuk surga padahal belum pernah kalian derita apa-apa yang telah diderita oleh orang-orang sebelum kalian? Yeah. Mereka ditimpa kesusahan, kesulitan dan gonjang-ganjingnya hidup sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya nyaris putus asa dan bertanya-tanya kapan datangnya pertolongan Allah. Sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, hafalan rajin Quran. zikir, hafalan Quran, tapi belum pernah menghadapi ujian cobaan hidup, jangan pernah berharap masuk surga. Dan siapa yang akan mendidik itu? Ayah. Ayah lagi. Diserahkan semuanya ke bunda, yang nggak mungkin lah. Fitrah bunda itu justru mengobati luka-lukanya anak ketika dia babak belur di kehidupan. Ayah bikin dia babak belur, bunda ngobatin, kan gitu. Itu ayah bikin babak belur, bunda yang ngobatin. Walaupun bundanya bukan profesinya bukan perawat ya. Ya, pokoknya bunda itu pada dasarnya dia pembasuh luka. Dan masih banyak urusan lainnya ya. Satu terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan kalau diserahkan ke bunda semua. Apa tuh, Ustaz? Bundanya jadi maskulin. Bundanya jadi maskulin. Maskulin. Secara tidak sadar. Iya, karena dia menjalankan peran ayah. Karena mengambil alih peran ayah. Sampai saya bikin yang namanya forum femininitas bunda, sekarang menjadi rumah bunda itu. Mengembalikan femininitas bunda. Bayangin bunda sekarang udah jadi maskulin semua. Bundanya jadi maskulin. Karena dia dipaksa menjalankan tugas ayah. Dipaksa menjalankan tugasnya. Walaupun itu tidak terungkapkan secara verbal. Betul. Saya 15-16 ini baru selesai nih kemarin sore. Itu mengadakan training heart to heart. Bagaimana curhat buat para bunda. Bunda aja sekarang curhat udah nggak bisa. Bisanya curpik. Curpik apa? Curahan pikiran. Curhat pikiran. Bukan curahan hati. Bukan curahan hati. Udah nggak terbiasa dengan hati. Nggak biasa dengan femininitas. Bedanya apa bang? Kalau curahan hati itu sesuatu yang berasal dari rasa. Kalau curpik itu berasal dari nalar manusia. Saya seringkali suruh bunda curhat. Ternyata dia curpik. Udah gak terbiasa curhat rupanya. Kenapa? Sensitivitas hatinya. Iya, dia udah jadi cowok tanpa sadar. Gara-gara para ayah nyerahin semua ke bunda. Ayah merasa dirinya cukup, aku mencari nafkah saja gitu ya. Akhirnya Indonesia menjadi the fatherless country. Negeri tanpa ayah. Negeri tanpa ayah. Negeri tanpa ayah. Kalau tidak salah kedua setelah Australia ya. Waktu itu. Sekarang ranking 2 dunia memang sudah Amerika Serikat. Negeri tanpa ayah, ayah ada, ayah tiada. Ayah ada, ayah tiada. Jadi banyak sekarang anak-anak yatim tapi punya ayah. Nah, gitu ya, anak yatim. Anak-anak yatim tapi punya ayah. Cuman ayahnya nggak berfungsi. Ya, deet ngepret gitu ya. Baik teman-teman sekalian, minimal saya rangkum ada 5 poin ya tentang peran ayah itu, tentang pendidikan iman itu nggak bisa diserahin ke bunda ya, harus ayah yang hadir gitu ya. Saya teringat satu ayat bang, di mana Nabi Yakub waktu itu ngumpulin anak-anaknya di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, jadi waktu itu teman-teman sekalian Nabi Yakub sudah idhadarul maut ya, sudah mau wafat. Sudah sakaratul maut, dikumpulkan anak-anaknya, ditanya ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku? Ajibnya anak-anaknya itu dikumpulkan menjawab, tidak menjawab na'budullah, enggak begitu. Tapi na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail. Padahal semua itu menuju kepada satu nama yang disebut dengan Allah. Tapi nggak nyebut na'budullah ya. Na'budu ilahaka. Seolah-olah dinisbatkan bahwa aku mengenal Allah lewat ayah gitu ya. Jadi ini penting sekali pendidikan iman, apa yang disampaikan oleh beliau, peran ayah nggak bisa
sampaikan sama banyak bunda ya, begitu ya. Karena tadi ada karakteristik pendidikan iman. Kemudian juga tentang pendidikan tadi tentang pendidikan ego, ternyata mesti ada keegoan itu, harus ada. Selama ini kita bilang jangan egois, gak boleh ego, harus berbagi, harus peduli, harus mengalah. Ternyata itu nasihat tidak semuanya benar. Ada kalanya Anda nasihati kepada anak Anda sebagaimana yang disampaikan tadi Bang Aad. Wani lawan, tak gitu ya. Jadi hiji waktu mah kudu kitu ka budak teh nya. Keun budak urang mah di tukang we ya. Sina budak we gitu ya. Baturan atuh ku ayah mah geus bosen gitu ya. Padahal goreng kawani bapana ya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini pendidikan ego ternyata penting banget. Ya, walaupun nanti mungkin kita bisa kupas di usia berapa itu ya. Kemudian tadi pendidikan tangguh dan daya juang juga. Saya teringat sebuah buku Pak Renal Kasali yang berjudul Strawberry Generation. Ternyata beliau curhat ternyata banyak mahasiswa beliau yang di S2 itu ya generasi strawberry, indah, bagus, nikmat dipandang tapi rapuh begitu ya. Dan ternyata kalau kita dengar barusan dari Bang Aad, salah satunya adalah faktor ayah gitu ya. Dan juga yang paling bahaya ya, ketika anda wahai para laki-laki, kita nggak hadir di rumah tangga, semua diserahkan ke ibu, Anda sedang menambah maskulinitas pada istri Anda. Mata ulah heran lamun urang loba dijejekan ku pamajikan ya. Nah, salah urang sorangan. Ya begitu ya. Nah, apa majikan orang jadi wani gitu nya. Saya Ustad teu sieun ku istri teh. Jangan istri saya lebih wanian di saya gitu ya. Ya, saya nggak takut, tapi dia lebih berani, itu yang membuat saya ya begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ternyata tidak sadar itu adalah karena kita sudah membiarkan bunda mengambil semua peran. Baik, sampai tadi dikatakan ya Indonesia mengalami the fatherless country, ya juara 2 setelah Amerika, ya Watiman negeri tanpa ayah, yaitu ayah-ayah yatim, anak-anak yatim, padahal ayah biologisnya masih ada. Baik, subhanallah. Satu pertanyaan lanjutan. Bagaimana jika itu sudah terjadi? Ya, harus gimana nih? Ya, jika itu sudah terjadi, sudah diambil oleh para ibu gitu ya, sehingga kadangkala ya recovernya seperti apa begitu? Iya. Jadi tentunya kita melakukan dua hal. Pertama, langkah preventif. Makanya nih para yang muda-muda, calon ayah, sebelum terlanjur salah, kita kumpulin sekarang. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ini kan masih pada bujangan, kenapa kita ngomongin soal ayah gitu ya. Yeah. Agar nanti kelak ketika menjadi ayah jangan mengulangi hal yang sama. Ya, dipersiapkan dari sekarang. Kadang-kadang kan yang sering kali terjadi ketika udah jadi ayah tuh, ya aku belum siap jadi ayah, udah dikasih ke orang lain aja deh pendidikannya. Loh, kenapa ketika belum jadi ayah dipersiapkan? Ini kan langkah preventif ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah kadung terjadi, pada dasarnya apapun yang sudah terlambat, begitu disadari segera lakukan. Segera lakukan. Seterlambat apapun. Dan jangan dilambat-lambatkan lagi. Saya itu punya istilah, ada hukum kekekalan tanggung jawab. Hukum kekekalan tanggung jawab. Seperti apa? Tanggung jawab yang ditunda-tunda itu makin lama pelaksanaannya butuh energi yang makin lama makin gede. Jadi kayak semacam ada denda gitu loh. Seandainya dilaksanakan pada waktunya aja, energi yang perlu dikeluarkan cukup 10. Karena udah terlambat terpaksa mengeluarkan energi jadi 20. Lebih berat lagi. Lebih berat. Kalau ditunda-tunda lagi bisa jadi 30 energi yang dikeluarkan untuk melakukan hal yang sama. Jadi sesuatu yang udah kadung terlambat, segera lakukan begitu mulai disadari. Lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan sama sekali kan gitu ya. Better late than never. Kemudian yang kedua, bagaimanapun manusia itu dia punya akal sehat, akal fikir. Dia punya nurani dan dia punya fitrah. Dengan 3 modal itu dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu yang menyebabkan Allah itu nggak ngizinkan manusia itu nyala-nyalain.
Walaupun orang tua itu salah, tetap di akhirat nggak bisa disalah-salahin. Ya. Iya. Jangan ayah, iblis saja nggak mau disalahin. Bahkan sejahat Firaun pun nggak bisa disalahin kan? Nggak bisa disalahin. Betul. Kenapa? Manusia itu punya kemampuan self correction dengan akal sehatnya. Kemampuan apa, Bang? Self correction, koreksi diri ya. Walaupun kita diajarin yang brengsek, kita bisa tetap melakukan sesuatu yang benar. Kalau akal sehat kita perhatikan. Walaupun kita diajarkan yang ngaco, kita diajarkan yang nggak benar, atau nggak diajarkan sama sekali, diajarkan berlebihan, diajarkan berkekurangan gitu ya. Itu bisa kita kembalikan pada tracknya. Karena ingat, Allah sendiri juga mengilhamkan kepada manusia banyak ilmu. Oke. Nah gitu kan, jangan lupa, jangan selalu terbiasa mengatakan aku nggak pernah diajarin, atau aku diajarin salah, atau aku salah memainkan peran laki kok aku mainin. Aku kan jadi maskulin begini gara-gara aku harus melaksanakan peran suami gitu ya. Tetap bisa kita luruskan sebenarnya dengan akal, dengan nurani, dan dengan fitrah yang kita miliki. Karena fitrah itu nggak mungkin rusak. Fitrah itu tertimbun iya, terkotori iya, tapi kalau hilang kan nggak mungkin. Berasal dari kata fatara, sesuatu yang given ya, terberi. Itu yang kedua. Gunakanlah itu, makanya saya sering kali mengatakan akal, fikir, fitrah, dan nurani itu bisa membuat kita melakukan self learning, belajar sendiri, meluruskan sendiri, membenahi sendiri. Ya, perkataan bahwa aku dulu nggak pernah diajari kayak gitu, aku dulu salah diajari. Jangan pernah belajar jadi orang durhaka. Ini ada ajaran-ajaran parenting yang sekarang mulai ngajarin durhaka nih. Gimana nih? Iya, itu salah orang tua. Ngajarin parenting tapi ngajarin durhaka. Ngajarin durhaka. Ya, seperti apa itu? Karena aku kurang diajarin orang tuaku dulu. Karena aku dulu diajarin salah, aku mengalami luka-luka pengasuhan. Ya. Ada utang-utang pengasuhan orang tuaku terhadapku. Ya. Atau barangkali parenting toxic, ya. Itu. Racun-racun parenting yang telah aku terima itu ngajarin durhaka buat saya. Kita bisa kok ngelurusin apa-apa yang kita pengen luruskan. Yang ketiga, Allah itu Rabbul Alamin, pendidik alam semesta. Rabb itu artinya murabbi, yang mendidik sesuatu menggapai kesempurnaannya. Itu yang disebut dengan Rabbul Alamin. Ya berdoa sama Allah. Ya Allah, banyak yang salah nih ya Allah. Orang tuaku salah mendidikku, aku salah menjalani peran. Ada yang terbalik, ada yang begini, ada yang begitu. Aku dididik terlalu berlebihan atau terlalu berkekurangan. Ada yang bengkok yang diajarkan padaku. Oleh karena itu ya Allah, yang salah tolong engkau perbaiki. Yang bengkok ajaran-ajaran itu tolong engkau luruskan. Yang berlebihan tolong dikurangi ya Allah. Yang berkekurangan tolong engkau cukupkan ya Allah. Gitu ya. Allah itu kan memberikan ilham, memberikan hikmah, ya. Yu'til hikmata liman yasha, dia akan memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Allah selalu memberikan hidayah, ya. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Binatang aja dikasih hidayah sama Allah. Jadi ada binatang yang nggak pernah diajarin oleh orang tuanya, seperti seekor ular laut di Afrika Timur. Itu kalau mau melahirkan, dia itu berenang dulu puluhan ribu kilometer ke pantai Eropa Timur. Begitu melahirkan, langsung induknya mati. Induknya mati? Tapi dia pulang sendiri ke pantai Afrika Timur, nggak pernah diajarin. Karena apa? Walladzi qaddara fahada. Allah yang menetapkan kadar-kadar dan memberikan petunjuk. Bahkan andai kita nggak diajarin sama sekalipun, ada yang namanya hidayah, ada yang namanya ilham itu. Maka ya udah, untuk sesuatu yang keliru, yang salah, yang terlambat, yang terlupakan, yang lupakan aja. Maafkan itu ya. Maafkan. Ya. Kadang kita kalau belajar Bang, kalau kita belajar parenting, belajar ilmu-ilmu pengasuhan, ternyata tahu itu adalah pola yang buruk. Kadang kita suka flashback gitu ya. Oh ternyata gua dulu diajarin sama nyokap sama bokap kayak begini gitu ya.
oh pantesan gua kayak begini gitu ya. Nah itu memperbaharui hutang pengasuhan orang tuanya itu seperti apa kalau kita merasakan bahwa ada sesuatu yang iya bapak orang namanya sih gak gitu, salah bapak orang gitu ya. Nah itu kan kadang nyalahin ayahnya, nyalahin bundanya gitu ya. Sehingga kadang-kala ada sebuah ketakutan untuk, ada juga teman-teman yang saya tanya, kenapa antum enggak, ya, mohon maaf ya kalau kita ngobrol misalkan, kenapa ya belum nikah misalkan begitu. Ada satu teman yang khawatir, ya bah saya mah rek nikah teh sieun gitu ya, karena saya sendiri merasa ada pola asuh hasil orang tua saya yang belum tuntas gitu. Sehingga dia memasuki gerbang pernikahan itu ya penuh ketakutan. Selain memang ketakutan dicolak jadi menantunya begitu ya. Tapi juga ketakutan bahwa saya membawa sebuah luka pengasuhan yang banyak sehingga itu takut nular ke anak. Nah ini gimana cara orang menghadapi kayak begitu Bang? Kira-kira ya selain tadi memaafkan ke orang tua, nah recovery-nya seperti apa tuh kalau posisi kita seperti itu gitu? Nggak ada gunanya nyalah-nyalahin yang udah lalu. Mari kita yakini masa lalu itu warisan dan hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan masa depan kita. Kita tahu yang benar karena pernah ngalamin yang salah. Ya. Tentang pendidikan anak, ya itu benar, Bah. Sekarang itu ada aliran child free. Nikah oke, punya anak nggak mau. Ya. Karena tadi ternyata didik anak nggak gampang. Aku sendiri juga jadi korban dari luka-luka pengasuhan masa lalu. Satu hal yang saya ingatkan ya sahabat sekalian, terutama yang masih jomblo dan yang masih takut-takut nikah nih, ya, bahwa Allah itu tidak pernah memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Kalau Allah kasih amanah berupa anak kepada kita, berarti Allah sudah ilhamkan kompetensi mendidik anak sebelum punya anak. Walaupun belum jadi lulusan sekolah pranikah begitu ya. Nah itu ya memang. Karena ya salah satu sifat Allah itu adalah adil. Lawan dari adil, zalim. Memberikan amanah kepada yang tidak kompeten itu namanya zalim. Allah tidak punya sifat itu. Maka sebelum kita dikasih anak, dikasih dulu ilham gimana caranya didik anak sebenarnya. Ya. Bahkan Rasulullah itu mengingatkan kita, idza wusidal amri ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Jika dikasih amanah kepada yang tidak kompeten, tunggu aja kehancuran, kata Rasulullah. Maka mustahil bagi Allah memberikan amanah kok kepada yang tidak kompeten. Jadi diilhamkan dulu oleh Allah itu ilmu mendidik anak itu. 4 anak kita, 4 pula ilmu parenting yang Allah ilhamkan. 10 anak kita, 10 pula ilmu parenting yang akan Allah ilhamkan. Jadi nggak perlu punya ketakutan berlebihan. Atau aku dididik salah lah, aku dididik nggak benar lah, aku dididik ngaco atau nggak dididik sama sekali. Ada luka-luka pengasuhan, tenang aja. Allah itu mengilhamkan. Tinggal masalahnya jangan menyia-nyiakan ilham dari Allah. Nah, itu. Tolong digali istilahnya inside out. Ya. Nah, kelemahan kita sekarang tuh apa? Terlalu bergantung ilmu parenting dari luar. Ilmu parenting dari Bang Aat. Ilmu parenting dari Abah Hasan gitu kan ya. Iya. Sampai-sampai saking asiknya kita belajar ilmu parenting dari orang-orang itu, lupa menggali hikmah parenting dari Allah. Allah itu pencemburu. Salah satu sifatnya ada al-ghayyur, cemburuan. Begitu hambanya dia lihat lebih percaya sama Bang Aat daripada ilham parenting dari dia, memang ilmu yang Allah pernah ilhamkan itu Allah cabut kembali. Ditarik oleh Allah ke Lauhil Mahfuz. Subhanallah. Ini yang kita khawatirkan. Makanya ulama kan juga mengingatkan ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Boleh nanya sama ahlinya kalau udah kepentok. Tanya dulu ke dalam, tanya dulu ke Allah, gali dulu fitrah-fitrah kita. Udah kepentok, nah tanya dia sama ahlinya. Jadi kalau saya sering bilang, tanyalah pada ahlinya kalau udah kepentok, itu firman Allah. Nah, gitu kira-kira Pak. Ya, subhanallah. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman untuk takut memiliki anak. Ya,
atau merasa tidak mampu mendidik anak ya. Wah, aku kayaknya nggak mampu nih ya, begitu ya. Sehingga kadangkala membuat kita tidak pede gitu ya. Betul, padahal tidaklah Allah memberikan satu amanah kecuali Allah sudah memberikan ilham, sudah memberikan ilmunya ya kepada kita. Baik, Bang Ad, ini kalau tadi disebutkan yang sudah mendapatkan pola pengasuhan dari orang tuanya yang mungkin keliru gitu ya, sehingga menjadi seorang ayah tidak begitu percaya diri. Nah, bagaimana kira-kira persiapan tadi langkah preventif yang langkah pertama itu ya, yang menyiapkan kita supaya bisa menjadi ayah yang hebat atau ayah yang menjalankan fungsinya begitu ya? Iya. Seperti apa tuh langkah-langkah preventifnya? Jadi ya belajar. Karena kita kelak harus mengajarkan anak-anak kita, mau nggak mau kita mesti belajar. Makanya ada ayat yang menarik seakan-akan terbalik ya. Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbani karena kalian akan mengajarkan Alkitab, oleh karena itu kalian mempelajarinya. Ini ayat kayak terbalik ya. Masa ngajar dulu baru belajar? Harusnya belajar dulu dong baru ngajar. Artinya apa? Karena kita sadar kita mesti ngajar, maka kita mesti belajar. Itu maknanya. Ketika kita sadar sebentar lagi kita bakal ngedidik anak-anak kita, maka belajar dong pendidikan tentang anak gitu ya. Nah, jadi ada juga indahnya jadi orang tua tuh gini ya. Kita punya kesempatan belajar lagi gara-gara kita mesti ngajarin dia gitu. Bukan gara-gara kita nggak tahu apa-apa, udah dikasih aja sama ustadz, kasih aja sama guru, kasih aja sama orang soleh, anak kita dikasih aja sama siapa gitu, enggak. Justru ini momentum gara-gara kita mesti ngajarin anak kita, maka mau nggak mau kita mesti belajar. Ada seorang bunda bilang sama saya, seorang ayah juga bilang gini, karena iman saya sendiri belum beres. Nah, gitu ya. Maka mendingan saya didik anak-anak saya kepada orang-orang yang imannya udah beres. Ini kan merugikan. Anak kita imannya memang jadi beres gara-gara itu, cuman kita nggak beres-beres. Justru ini momentum untuk, karena kita mesti mendidik iman anak kita, maka kita mesti ngeberesin iman kita, kan begitu. Ya. Jadi bagi mereka-mereka yang merasa masih kurang, masih begini, masih begitu, padahal tadi saya udah katakan ya, Allah itu maha adil. Kalau dikasih amanah pasti dikasih dulu kompetensi untuk memikul amanah tersebut gitu ya. Nah, selain itu ya, mari kita jadikan tanggung jawab mendidik anak itu sebagai pendorong untuk belajar gimana caranya mendidik anak. Saya pernah satu ketika lagi nggak ada duit. Adik saya punya kursus komputer. Dia bilang gini, Bang, bisa nggak ngajar Lotus? Zaman dulu belum ada Excel, masih zaman Lotus. Ya. Bisa, main bisa aja. Orang kalau lagi nggak ada duit tuh selalu bilangnya bisa. Bisa. Yang penting jadi duit. Nah, jadi duit. Mana modulnya? Ya gara-gara harus ngajar, mau nggak mau mesti belajar. Betul. Nah kan gitu kan ya. Jadi jadikan dorongan untuk mengajar itu sebagai motivasi buat belajar. Saya baca modulnya malam-malam. Jadi ilmu saya beda sama murid saya itu cuma beda 7 jam. Malam saya pelajarin, besok saya ajarin. Malam saya pelajarin, besok saya ajarin. Kalau ada pertanyaan dari murid komputer saya waktu itu yang saya belum sempat belajar, bisa ngeles. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena saya belum tahu jawabannya. Nah, itu salah satu tips tuh ya. Gitu. Penting banget. Itu penting banget. Penting banget. Jadi kata kuncinya itu ada di situ. Momentum terbaik untuk belajar adalah ketika kita harus mengajar anak-anak kita. Dan itu memang sudah ditetapkan oleh para ulama. Bunda itu hadonah, ayah itu tarbiyah. Bunda itu mengasuh, ayah yang mendidik. Masya Allah. Gitu ya. Bunda itu hadonah, ayah itu tarbiyah. Hadonah itu pengasuhan. Pengasuhan. Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman,
sedikit lagi nih Bang, sebelum kita nanti buka sesi tanya jawab. Kalau tadi pendidikan iman, Bang Ad ngasih tahu beberapa prinsip kenapa pendidikan iman itu harus ayah. Ya dari mulai nggak bisa diserahin dengan cerewet gitu ya, kemudian konfrontatif, kemudian indoktrinatif gitu ya. Kalau tentang pendidikan ego nih, ya sejauh mana ayah itu penting untuk menghadirkan pendidikan ego, dan kenapa pendidikan ego itu penting gitu buat anak-anak kita gitu, dan waktunya kapan gitu? Apakah harus senantiasa ada hadir dalam setiap fase usia mereka, atau memang ada fase-fase tertentu yang memang pendidikan ego itu lebih dominan? Jadi kenapa dan seperti apa? Jadi manusia ini makhluk individu, selain dia makhluk sosial. Bahkan dia nanti akan bertanggung jawab kepada Allah tuh nafsi-nafsi. Nggak bisa nyalain siapapun, ya. Manusia itu punya nama dan namanya itu khas. Bahkan anak kembar pun nggak pernah dikasih nama sama. Ini anak, ini ani, kan gitu ya kira-kira ya. Nggak pernah. Anak-anak dua-duanya. Anak-anak. Karena apa? Dia tuh makhluk individual. Dia justru baru bisa bekerja sama dengan orang lain kalau masing-masing keunikannya dikeluarin. Kalau orang itu sama aja, apa yang mau dikerjasamain gitu ya. Betul. Orang itu baru bisa melakukan teamwork kalau masing-masing punya keunikan individual, kekhasan individual gitu ya. Nah, kemudian juga kita juga jangan salah ya. Untuk bisa menjadi muslim harus bisa berkata tidak. Untuk menjadi muslim harus bisa berkata tidak, dan itu bagian daripada ego. Bagian dari ego. Orang nggak bisa punya ego yang kuat. Kalau egonya lemah dia nggak bisa ngomong tidak. Sementara untuk menjadi muslim syaratnya adalah bisa ngomong la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Kemampuan untuk berkata la itu membutuhkan satu ego tersendiri itu. Rasulullah dimusuhi gara-gara ucapan la ilaha illallahnya itu. Seringkali misalnya gini, banyak di antara kita yang juga tahu narkoba itu jelek, tapi kenapa kita terjerumus? Karena kita tidak bisa ngomong tidak sama teman, nggak bisa berani beda sama teman. Tapi suka yang ada, nggak enak. Nah itu juga karena egonya lemah. Karena egonya lemah. Nggak enak, nggak enakan. Ya. Nah gitu kan. Begitu semua kita tahu kok seks bebas itu jelek, tapi begitu teman-teman kita ngajakin kita kok kayaknya nggak nyaman gitu ya kalau kita menolak keinginan itu, takut dimusuhin dan sebagainya gitu ya. Nah kapan? Ya nggak selamanya. Pendidikan ego itu sebelum 7 tahun. Sebelum 7 tahun? Iya. Saat anak itu emang lagi ego-egonya, ya. Saat anak itu memang lagi individualnya. Kita kuatkan di situ, kita mantapkan di situ. Cara menguatkannya seperti apa? Ya, kadang kita kebingungan gitu ya. Disuruh pakai baju Spiderman, milihnya Ultraman. Isukna ku orang diberi Ultraman, hayangna ya Iron Man. Besoknya kita kasih lagi Iron Man, hayangnya Boboiboy gitu ya. Jadi terus mana hayangna naon gitu. Kamu pinginnya apa gitu? Nah, bagaimana secara teknisnya gitu? Satu sisi kita harus merawat ego, tapi sisi yang lain kita juga banyak tidak mau terganggu dengan keegoan anak. Nah ini gimana? Teknisnya ya. Itu menandakan memang anak itu memang lagi ego-egonya. Dan itu berarti bagus ya? Berarti satu sisi anak kalau sudah diatur bagus juga ya? Anak umur 2-7 itu kalau disuruh maju dia mundur, disuruh ke kiri dia ke kanan, disuruh naik dia turun gitu kan. Itu memang fase individualisme, disebut juga fase negativistik kalau dalam dunia psikologinya. Apa namanya Bang? Fase negativistik, yaitu disuruh maju dia mundur, disuruh ke kiri dia ke kanan. Nah tinggal sudah ada kata kuncinya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sampai anakmu 7 tahun, jadikan dia raja, layanin aja. Ya, layanin aja. Dan nuriuh mah indung nanya.
Dan memang yang cocok mendidik ego itu ayah, karena ayah itu sang ego memang. Ayah lagi. Ayah itu kan ya egonya emang tinggi ya, minta dihormati, dimuliakan, pantang tersinggung gitu-gitu kan. Iya. Suka nepuk dada ya memang ayah. Kalau bunda itu sebaliknya, dia itu justru yang mendidik sosiabilitas, ngajarin ngalah, berbagi, tepo seliro, pertemanan yang sinergis, yang harmonis. Nggak lama kok usia pendidikan ego itu cuma sampai 7. Sampai 7. Sesudah 7 itu kita sudah mendidik sosiabilitas. Ada satu cerita yang menarik Bang, tentang gimana Bang? Pesepak bola dari planet lain yang bernama Lionel Messi. Oh. Dari planet lain ya? Nah, Messi itu Gimana? waktu dia main bola di umur 5 tahun, Oke. egonya luar biasa, nggak mau berbagi. Itu pelatihnya di pinggir lapangan dia teriak-teriak tuh, Messi oper ke teman, nggak mau. Nggak mau? Memang masih 5 tahun. Begitu dia umur 8 tahun main bola, itu selalu hobinya ngoper teman. Karena memang usia sosiabilitasnya udah terbangun. Apa yang terjadi gara-gara orang ini, Lionel Messi ini menempatkan dirinya sesuai usia? Pertama, karena egonya bekerja sebelum 7, kemampuan individualnya luar biasa. Gocekan bolanya luar biasa, seakan-akan bola itu lengket di kakinya. Tapi begitu umur 8 tahun dia udah rajin berbagi, akibatnya apa? Sampai sekarang pun asisnya luar biasa. Operannya juga luar biasa, berbagi ke temannya luar biasa. 2 kemampuan Lionel Messi sekaligus. Kemampuan individualnya dahsyat untuk mencetak gol, ngegocek lawan dan sebagainya. Tapi kemampuan berbagi dengan teman luar biasa. Saya dulu ingat ya, waktu Luis Suarez masih di Barcelona, itu yang sering ngoper ke Luis Suarez itu, ini udah beda mazhab. Itu Lionel Messi. Nah gitu. Sekarang itu diakui ya, mencetak gol dan asis bagi gol dua-duanya sekarang dihitung. Kita lihat juga sekarang Muhammad Salah sama. Nah, itu contoh kesetimbangan antara ego dan sosiabilitas itu bagi keterampilan seseorang. Subhanallah, teman-teman, luar biasa ya. Kayaknya kita nggak bisa kupas tuntas tentang peran ayah. Tapi kabar baiknya beliau sudah menulis satu buku bareng dengan Hebat Community. Hebat Community adalah home education based akhlak and talent ya. Ini ada di 27 daerah di Indonesia. Beliau nulis buku Menjadi Ayah Pendidik Peradaban. Betul ya Bang ya? Yeah. Dan ini beliau kupas tuntas juga ada di sini tentang ayah sang pendidik ego, ya begitu ya. Tapi saya masih penasaran satu lagi Bang, sebelum kita kasih sesi tanya jawab, yaitu ayah sang raja tega. Beliau nulis di buku ini, ayah sang raja tega. Itu maksudnya gimana? Jadi gini, hidup ini keras. Kalau tidak ada sosok yang tega membuat hidup kita keras, kita nggak akan siap menghadapi kerasnya hidup di masa akan datang. Ya. Oleh karena itu, saya seringkali bilang, pendidikan yang baik itu tidak semata-mata pendidikan ramah anak, tapi yang lebih penting lagi adalah pendidikan yang ramah masa depan anak. Bukan hanya ramah anak, tapi ramah masa depan anak. Ya. Bagaimana masa depan itu ramah buat dia, dan itu membutuhkan sosok raja tega. Dan itu ayah. Raja tega itu nggak sama dengan kejam, Bah. Enggak. Kasar? Enggak sama juga. Enggak. Sebab persepsi dasarnya kita kalau tega itu kasih sayang justru. Dasarnya tega itu justru kasih sayang. Soalnya suka disatukan antara tega dengan kasar gitu. Enggak. Justru definisi tega itu, jangan sampai kasih sayangmu menghalang-halangi kamu dari menegakkan hukum Allah. Surat An-Nur ayat yang kedua. Ya, jangan sampai belas kasihanmu menghalangi kamu dari menegakkan hukum Allah. Saya ingin kasih contoh kalau tega itu nggak ada. Seekor ulat akan menjadi kupu-kupu dengan cara dia membelitkan tubuhnya dengan kepompong.
Suatu ketika ulat ini udah siap menjadi kupu-kupu muda dan dia ingin keluar dari kepompong. Dia berjuang habis-habisan merobek-robek kepompong tersebut dengan otot sayapnya. Mati-matian. Rupanya ada anak kecil nggak tega ngelihat beratnya perjuangan ulat itu, kupu-kupu itu keluar dari kepompong. Diambil gunting, digunting tuh kepompong. Tanpa perjuangan yang berat dia udah tinggal keluar doang kan kupu-kupu itu kan. Yeah. Tapi apa yang terjadi? Tulang sayapnya nggak kuat. Akibatnya sayapnya nggak bisa direntang. Karena nggak bisa direntang, nggak bisa terbang. 2 hari kemudian kupu-kupu ini mati. Gara-gara ada seorang anak tak tega melihat beratnya perjuangan kupu-kupu keluar dari kepompong. Kata kunci tega itu ada di sana. Saya katakan tadi nggak akan masuk surga orang hidupnya nggak pernah susah. Walaupun rajin sholat. Jadi kalau Anda sekarang sedang susah, insya Allah itu calon surga. Nah, amin. Gitu ya. Gitu. Teknis atau contoh praktisnya kayak gimana, Pak? Ya. Kalau keseharian kita harus jadi rada tega itu gimana? Ada satu contoh menarik dari seorang yang juga sekarang udah jadi konglomerat. Bapaknya konglomerat tapi tega. Bapaknya. Dan biasa ini terjadi pada keturunan Tionghoa. Mereka lebih tega pada anaknya. Kenapa? Mereka sadar kalau ingin anaknya sesukses dia, maka dia harus bikin anaknya semenderita dia. Karena jalan sukses itu nggak pernah berubah. Jalan sukses itu jalan penderitaan. Jadi dia, anaknya ini, di sekolah dia sekarang itu menjadi konglomerat pengusaha lemari besi ya, brankas nomor 2 di Indonesia sekarang. Nomor 2 di Indonesia. Bapaknya konglomerat juga. Tapi anaknya disekolahkan di sekolah orang kaya, tapi bajunya, celananya, tasnya segala macam tuh sederhana. Sampai satu ketika sepatunya itu depannya udah bolong. Depannya udah bolong. Dia bilang sama papanya, "Pak, sepatuku udah bolong." Terus kenapa? Ganti dong, Pak. Masih bisa dipakai nggak? Masih sih, Pak. Lu bisa beli nggak? Enggak, Pak. Pakai. Tega dia. Ya. Aduh. Suatu ketika itu jari udah kelihatan semua di luar. Dia bilang sama papanya, "Pak, udah kelihatan semua tuh jari-jari, Pak." Terus minta diganti. Masih bisa dipakai nggak? Bisa. Kamu bisa beli sendiri nggak? Nggak. Pakai. Pak, kalau begini ceritanya, mendingan aku dipindahin deh Pak ke sekolah orang miskin Pak. Enggak, kamu mesti sekolah di sekolah orang kaya agar tahu bagaimana rasanya kaya. Dan kamu mesti begini agar tahu caranya kaya. Digituin. Dan dia memang sekarang berterima kasih kepada ayahnya yang ngajarin dia kayak begitu ya. Bahkan Allah mencela orang-orang yang tidak memilihkan jalan sukses, tidak memilihkan jalan susah. Allah berfirman dalam surat Al-Balad, "Wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah." Kami tunjuki manusia 2 jalan, sayangnya dia tidak mau memilih jalan yang mendaki lagi sulit. Allah sendiri juga cela termasuk orang tua yang tidak menyediakan jalan mendaki itu bagi anak-anaknya. Dia memilih jalan enteng, jalan mudah. Banyak orang tua sekarang yang dulu hidupnya susah, lalu dia berjuang, dia sukses. Habis itu dia ngomong sama anak-anaknya, "Cukuplah ayah yang menderita." Itu buat saya kurang ajar tuh. Ayah kurang ajar? Ayah kurang ajar tuh. Bukan sayang, bukan? Loh, sayang gimana? Kalau ingin anaknya sukses, dia juga bikin anaknya menderita juga dong. Jalan perjuangan itu sama. Saya pernah bikin tulisan di Facebook dan saya kaget juga ya, viral banget ya. Singkat tulisannya, bujangan, nah ini pesan nih buat bujangan nih. Bujangan menikahlah sebelum mapan. Oh, bujangan menikahlah sebelum mapan. Agar Anda dan anak-anak Anda masih sempat merasakan penderitaan hidup. Dan agar Anda dan anak Anda masih sempat merasakan betapa ajaibnya pertolongan Allah itu. Jangan Anda meninggalkan keturunan yang tak sadar bahwa hidup adalah perjuangan. Singkat, dan rupanya udah diterjemahkan ke dalam 2 bahasa. Masya Allah, kata-kata itu? Inggris dan Mandarin gitu ya. Jadi bujangan, bisa diulang Bang?
Bujangan. Biar yang ahwat-ahwat. Nah, yang ahwat juga yang sama. ahwat-ahwat di belakang biar sama. bisa ingat quote ini, jadi yang bubar dari sini datangin nanti ngelamarnya. Boleh. Gitu, kalau perlu ikut nanti bikinin di sini sekolah pranikah, saya akan ngomong. Iya siap. Diulangi Bang. Bujangan, menikahlah sebelum mapan. Agar Anda dan anak Anda masih sempat merasakan perjuangan dan penderitaan hidup. Agar Anda dan anak Anda masih sempat merasakan betapa ajaibnya pertolongan Allah itu. Butuh pertolongan Allah itu, tapi kok nggak kepengen berita gitu ya. Jangan sampai Anda meninggalkan keturunan yang tak sadar bahwa hidup adalah perjuangan. Singkat sekali. Ya. Terima kasih. Jadi mulai sekarang nasihat buat para ahwat juga ya. Jangan cari yang mapan-mapan. Jangan cari yang mapan. Begitu ya. Jadi cari yang menderita. Jangan yang cari yang nggak punya daya juang. Jadi nanti di CV-nya, di CV ahwat itu nanti ada tambahan ya. Ya, dicari yang menderita gitu ya. Ihwannya kaget, "Loh, kok menderita? Saya udah maafan loh." Biar saya bisa merasakan keajaiban pertolongan Allah. Cie. Padahal deui ya gitu ya. Subhanallah ya. Baik, saya sebenarnya masih banyak pertanyaan buat beliau, buat Bang Aad, tapi saya ingin ada 2 penanya dari Ihwan ya, dari teman-teman yang calon ayah ataupun ayah ya. Baik, silakan angkat tangan. Baik, 1 sebelah, 2 ya, biar kita bisa sayap kanan sayap kiri. Mic-nya ada tersedia? Oke, sip. Ya, mangga ya. Oke, mangga disampaikan. Berdiri gak Pak? Berdiri boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi dari Ngamprah, Bandung Barat. Jadi seperti ini, mungkin pertanyaannya simpel. Saya mungkin di sini adalah sebagai sosok calon ayah. Calon ayah. Maaf promosi. Tapi mohon maaf, menderita atau mapan? Di sini. Sorry. Just kidding. Proses keluar dari penderitaan. Oh, hebat. Masuk ya. Oke, sip, mantap ya. Afwan, just kidding ya. Di sini posisi saya sebagai calon ayah. Dari ayah yang belum punya calon. Tenang. Udah punya apa belum? Belum. Oh, belum. Promosi sedikit Pak Ustadz. Maaf, live. Iya. Jadi minta tipsnya Pak Ustadz ya. Jadi saya pernah dengar kajian 70% anak bermasalah adalah di komunikasi dengan ayah. Ya, maupun laki-laki maupun perempuan. Jadi apakah saya boleh kalau misalkan menikahi perempuan yang kurang didikan dari ayah, maaf dalam tanda kutip, misalkan anak yatim, atau misalkan yang jauh dengan sosok ayah, atau misalkan yang jaraknya jauh, apakah bisa seorang suami bisa menggantikan mendidiknya? Oke, siap. Yang maaf mungkin punya banyak masalah di psikologisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti gimana kalau istrinya misalkan atau dulunya yatim mungkin ya, begitu ya? Jadi sok ayahnya nggak ada gitu ya. Nah, nanti seperti apa gitu ya? Kita kumpulkan dulu satu lagi. Langsung aja deh. Langsung aja, oke. Biar masih inget. Oke, siap. Jadi gini ya. Tapi dia belum mapan dan lagi proses tidak menderita. Jadi begini, justru suami itu adalah pengganti ayah. Oh, begitu. Itu arti dari ijab kabul, itu arti dari akad nikah. Saya seringkali mengatakan akad nikah itu adalah bukan akad kerjasama, tapi itu akad jual beli. Akad jual beli itu. Bukan akad kerjasama, tapi akad jual beli. Akad jual beli. Oke. Makanya nggak pernah ada akad antara laki-laki dengan perempuan, nggak ada. Akad itu laki-laki dengan orang tuanya. Ya. Nah begitu. Oleh karena itu peran-peran ayah itu Anda ambil alih. Masya Allah.
Dan beruntunglah mereka yang nggak punya ayah, barangkali ya, yatim, seorang perempuan udah lama gitu nggak dididik oleh ayahnya. Kemudian, nah untuk akhwat yang kayak begini segeralah menikah agar punya ayah baru gitu kan, buat para akhwat ya. Nah gitu. Jadi jangan lupa tanggung jawab pendidikan, sehingga sampai-sampai setiap ayat tentang perempuan dan tentang anak yang turun kepada Rasulullah, Rasulullah itu memanggil laki-laki datang ke Masjid Nabawi, bukan perempuan loh. Dalam satu riwayat dikatakan sampai 3 hari mereka itu dibimbing oleh Rasulullah tentang ayat yang baru turun. Sesudah 3 hari itu Rasulullah mengatakan, pulanglah kalian, sampaikan ini kepada istri-istri dan anak-anak perempuan kalian. Karena memang tanggung jawab pendidikannya ada di situ. Betul. Dalam Islam bahkan seorang suami yang tak mendidik istrinya itu boleh dilaporkan ke pengadilan, meminta pengadilan memaksa sang suami untuk mendidik istrinya. Dan pengadilan wajib memanggil suami, menanyakan alasan kenapa kamu nggak didik istrimu. Sampai kalau suami itu memberikan uzur syar'i kenapa dia tidak mendidik istrinya, maka keluarlah fatwa dari pengadilan bahwa istrinya boleh belajar kepada orang lain. Begitu dahsyatnya tanggung jawab laki-laki dalam mendidik seorang istri, sampai butuh fatwa pengadilan bahwa istri itu diperbolehkan ngaji ke tempat lain gitu ya. Nah, jadi kesadaran itu kita bangun. Lalu bagaimana kalau suami pun bermasalah gitu ya? Bagaimana orang akan mendidik istrinya yang kosong dari pendidikan ayah kalau sang suami itu juga bermasalah? Pertama, jangan dalam kondisi apapun kita putus asa banget. Allah yang maha tahu, yang menjodohkan dan menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu dengan pengetahuan Allah bahwa mereka lah yang akan saling mengisi melengkapi. Dalam satu pernyataan dari Dr. Syed Sabik di dalam kitab fikih sunnahnya, pernikahan itu diatur oleh Allah. Itulah yang menyebabkan kenapa kalimat ijab qabul menggunakan fi'il madhi, past tense. An-nakahtuka wa zawwajtuka bimahrin kadza wa kadza. Dijawab juga dengan past tense, bukan dengan present tense. Qabiltu nikahaha. Kenapa menggunakan kata kerja masa lalu untuk sesuatu yang sedang terjadi? Karena nikah sebenarnya sudah terjadi di langit sebelum diikrarkan kembali di bumi. Allahu Akbar. Sehingga walaupun keadaannya kok kayaknya nggak ideal kayak gitu ya, gitu ya. Sudahlah istri tak dapat bimbingan dari ayahnya selama ini, sang suami juga bermasalah berat. Percayalah, pernikahan itu yang akan menyelesaikannya. Pertemuan laki-laki dan perempuan itu yang akan menyelesaikan masalah tadi. Sebab pernikahan itu ada macam-macam. Sebab jodoh itu ada macam-macam. Pertama ada yang namanya law of similarity. Seseorang itu dijodohkan karena banyak kesamaan di antara mereka. Atau ada law of proximity. Mereka dijodohkan karena memiliki kedekatan di antara mereka, kayak sendok sama garpu itu bukan similar tapi proximity. Atau mereka dijodohkan karena law of closeness, saling lengkap melengkapi dan cukup menyukupi, tutup menutupi. Seperti perahu dengan dayungnya, perahu dengan layarnya. Bahkan sesuatu itu berjodoh karena law of contrast, justru karena pertentangan. Seperti siang dan malam, hitam dan putih. Laki dan perempuan itu kontras sebenarnya. Nah, jadi banyak alasan-alasan kenapa Allah jodohkan seseorang. Jadi yang penting tadi ridho terhadap keputusan Allah menjodohkan kita dengan seseorang. Sampai ada alasan-alasan syar'i untuk berpisah. Nah gitu ya. Bismillah aja. Sip. Ya, jadi kalau sudah ada tanda-tanda hilal ya, yang yatim halalkan segera ya. Subhanallah. Ya, baik. Tadi yang kedua, baik, mic-nya mohon. Maaf ya, silakan. Supaya
ada tanya jawab biar lebih. Dan emang Bang Imam Al-Ghazali bilang kayak begitu. Jadi Imam Al-Ghazali bilang kalau suami sudah menfatwakan maka istri nggak boleh minta fatwa ke yang lain. Begitu. Ya, begitu teman-teman. Dan Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa salah satu makna qawwam itu adalah al-hakimu 'alaiha. Yang memutuskan hukum di keluarga. Inilah beratnya jadi laki-laki ya. Dan saya merasakan berat Bang jadi laki-laki. 96 kilo itu berat memang ya. Baik, sudah mic-nya? Oke, silakan. Calon ayah atau sudah berayah? Sudah jadi ayah? Saya masih jomblo sih. Oh iya, betul. Calon ayah. Saya nanya calon ayah atau kita doakan, kita doakan. Oke. Oke. Silakan. Asik ya Bang yang nanya tentang keayahan tapi yang belum nikah ya. Oh, Masya Allah, keren banget. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Alanka, kebetulan saya masih mahasiswa calon ayah mungkin. Oke. Ya. Izin bertanya tentang peran ayah gitu dalam sebuah pendidikan. Gimana sih kalau semisal seorang ayah itu misalkan pergi jauh kerjaan dengan catatan bahwa kerjaan juga ada salah satu ibadah. Tapi seorang ayah kan punya peran pendidikan iman dan pendidikan itu. Karena tidak mungkinnya seluruhnya diberikan kepada ibu. Karena mungkin akan berimpak kepada anak. Betul. Nah itu seperti apa ya untuk kewajiban itu kan sedangkan ada kewajiban, satu kewajiban dengan kewajiban lainnya. Okay. Kan gak mungkin sambil kerja sambil mendidik anak secara daring gitu ya. Yeah. Karena saya merasakan daring terus jadi keinget ke situ sih sebenarnya. Yeah. Terima kasih Ustaz. Ini memang. Ya, Waalaikumsalam. Korban daring ya. Ini beliau saya sempat dengar beliau juga yang mengisi di beberapa perusahaan besar tentang keayahan. Ya, jadi silakan Bang. Iya. Pertama, seorang ayah yang jauh dari keluarganya dengan alasan kerja. Ya. Tentu pertanyaan pertama adalah kenapa jauh? Karena ada perintah dalam agama askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkan keluargamu, istrimu di mana kamu bertempat. Jadi jangan terlalu gampang bikin alasan LDR ya. Aku LDR karena istriku di sini, aku di sana. Selama nggak ada alasan syar'i untuk memisahkan kita dengan istri kita, maka jangan berpisah. Ya. Tapi kecuali kalau ada alasan syar'i, misalnya itu dia kerjanya di rigs gitu ya, pengeboran minyak lepas pantai kan nggak mungkin juga bawa keluarga kan di tengah hutan nggak mungkin juga ya. Itu yang pertama dulu dipertimbangkan ya. Jadi jangan, kadang-kadang kan juga yang bikin kesel ini suaminya mau ngajak istrinya, tapi istrinya merasa dia punya karir di tempat yang sekarang, jadi dia nggak mau ikutan gitu. Itu juga nggak benar ya. Kemudian anggaplah semua alasannya adalah syar'i. Tetap seorang ayah bisa mendidik anaknya dari jarak jauh. Pertama, didiklah anak Anda dengan kalau ada permintaan-permintaan finansial itu tetap dengan Anda, jangan dititipin duitnya ke istri. Titiplah duit ke istri itu dalam bentuk biaya hidup dan biaya rutin. Di luar itu tolong tolong semuanya ada di kantong Anda dan di dompet Anda. Sehingga ketika anak minta duit misalnya untuk biaya piknik sekolah atau biaya praktikum, dia kan tetap ngontak orang tuanya yang jauh itu. Mendidik anak saat anak lagi butuh duit itu paling efektif. Karena apa? Dia akan nurut. Karena kalau nggak nurut nggak dapet gitu kan. Kesalahan laki-laki sekarang ini satu yang fatal. Masa semua duit dikasih istri? Akhirnya dia kehilangan gigi. Terus terang ya, uang itu memang power. Penakluk, termasuk penakluk anak, penakluk istri ya. Maka laki-laki yang dompetnya kosong itu memang daya takluknya buruk sekali. Emang susah nyari untuk ngisinya Bang itu. Iya. Nyari untuk ngisi itu sebenarnya mudah. Oh itu. Makanya Allah hanya memberikan toleransi 3 bulan bagi laki-laki tidak bisa menafkahi istri. Bulan keempat cerai. Kenapa? Emang mudah soalnya. Gitu ya. Nah, baik saya lanjutkan ya. Pertama tadi ya, dengan nafkah
Itu yang akan mendekatkan jarak. Biarkan mereka kontak ayahnya. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder, tersier. Saat dia minta kasih nasihat, pasti dia bilang, iya bah, iya bah, iya bah. Kalau enggak dapat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ego dan wibawa seorang laki-laki. Makanya ego dan wibawa itu penting. Saat Anda di rumah, tegakkan ego Anda, tegakkan wibawa Anda, tegakkan kepemimpinan Anda, tegakkan pengaruh Anda. Sampai begitu Anda pergi, wibawa Anda tetap tinggal di rumah. Menitipkan wibawa di rumah Anda. Makanya Imam Syafi'i pun kalau pergi keluar kota, dia titipkan dirinya di rumah dalam bentuk menggantungkan cambuk sebagai simbol dari Syafi'i yang sedang pergi. Kalau dalam psikologi itu disebut kehadiran implikatif, ya. Orangnya enggak hadir tapi pengaruhnya tetap ada. Istilahnya apa itu? Kehadiran implikatif. Implikatif. Ya. Itu dalam psikologi sosial itu dibahas, ya. Tapi dengan catatan, wibawa itu tegak, kepemimpinan itu tegak, ego itu tegak, qawam itu tegak. Dan syarat qawam itu adalah bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kalian mesti punya advantage, keunggulan. Yang kedua, kalian punya nafkah. Memang Allah sudah siapkan begitu. Kok ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang? Nggak usah diprotes. Memang Allah yang ciptakan kayak begitu situasinya. Maka kekuatan wibawa, ya, kekuatan pengaruh, bahkan bisa, ya, seorang istri sendirian di rumah, suami nggak ada, anak rewel banget gitu. Lalu kemudian dia bilang, ayah, anak nakal gitu. Itu anak bisa diem. Padahal ayahnya juga nggak ada, ayahnya lagi pergi. Tapi karena wibawanya tertinggal di rumah, itu yang menyebabkan ibu bisa ngadu ke ayah yang lagi nggak ada. Ya. Sama kalau polisi kita itu penuh wibawa, walaupun dia nggak ada, lampu merah ditakutin. Tapi kalau wibawanya nggak ada, ya lampu merah kita terobos. Kenapa? Sebenarnya lampu lalu lintas itu adalah bagian dari kehadiran implikatif polisi. Orangnya nggak ada, tetapi simbolnya ada, yaitu lampu lalu lintas. Tapi syaratnya aparat yang berwibawa. Kalau aparatnya nggak berwibawa, mau hijau, merah, kuning, terobos saja gitu kan. Nah, itu yang kedua, membuat yang tidak hadir bisa dihadirkan. Yang ketiga, meninggalkan separuh hati Anda di rumah Anda. Jangan kalau pergi ke rumah hati dibawa semua. Ibaratnya kalau mau bawa HP, chargernya tinggal di rumah, dan kalau lowbat Anda mesti pulang gitu. Ya, artinya meninggalkan separuh hati Anda di rumah. Jangan suka keluar rumah dengan membawa seluruh hati. Itu anak lupa, istri lupa, problematika mereka itu nggak keingetan. Bahkan kita bisa bersenang-senang tanpa ingat anak, bisa bersenang-senang tanpa ingat istri. Karena udah nggak ada sambungan-sambungan lagi. Kalau orang zaman sekarang bilang sambungan telepatik gitu ya. Nah gitu. Tapi ya pada dasarnya dalam Islam itu ada ikatan ruhiyah itu. Tapi ikatan ruhiyah itu baru ada kalau Anda meninggalkan separuh hati Anda di rumah. Kalau dibawa semua. Nah, orang yang meninggalkan separuh hatinya di rumah, dia bawa separuh hatinya keluar rumah, kemanapun dia pergi, dia akan selalu teringat keluarganya. Lagi diajak jalan-jalan sama teman gitu ya di luar kota ya. Masih kapan ya aku bisa ngajak jalan-jalan keluargaku, anakku. Langsung keingetan anak, nelpon anak gitu kan ya. Suruh pulang. Nah. Begitu ya. Begitu diajak makan di makanan yang lezat di sebuah restoran yang lezat, langsung tersambung dengan anak istri di rumah. Bahwa mereka juga harus perlu punya makanan yang lezat. Maka yang menarik adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapat hadiah dari Allah, yang pertama dia ingat adalah anaknya. Padahal Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang sering ninggalin keluarga. Dalam satu riwayat beliau pernah meninggalkan keluarga dengan rekor 15 tahun. Tapi ingat anak terus. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Langsung ingat anak, qala wa min dzurriyyati.
Qala wa min dzurriyyati. Itu adalah indikasi bahwa Nabi Ibrahim punya perhatian urusan anak. Ke anak. Walaupun sudah diangkat jadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Dan ingatlah ketika Allah uji Ibrahim dengan beberapa tugas, lalu dia selesaikan dengan sempurna. Allahu Akbar. Sehingga Allah mengatakan, aku jadikan engkau pemimpin, imam bagi sekalian manusia. Langsung, hendaklah ya Allah berlaku juga buat keturunanku. Belum apa-apa ingat anak. Dapat hadiah ingat anak. Karena apa? Hatinya dia titip di rumah. Walaupun dia jauh. Kemudian yang berikutnya ada yang keempat adalah doa seorang ayah yang ada di kejauhan. Doa seorang ayah yang ada di perantauan. Ya. Doa ayah itu makbul karena dia itu pada dasarnya adalah seorang musafir. Rasulullah mengatakan doanya musafir itu mustajab. Maka niatkan diri Anda saat Anda meninggalkan rumah Anda musafir. Apalagi kalau meninggalkan istri dalam jumlah waktu yang cukup lama. Ya. Karena apa? Ukuran manusia itu tidak musafir, dia berada serumah dengan istrinya. Ketika istrinya di mana, dia di mana, statusnya adalah musafir. Makanya para sahabat dulu di zaman Umar yang jadi gubernur Syam, gubernur Kufah, Mesir, gubernur Kufah, gubernur Irak, segala macam, mereka musafir. 6 tahun lamanya jamak kosor. Gitu ya. Mu'adz bin Jabal dan sebagainya. Untuk itu intinya adalah kalau Anda sedang tidak bersama keluarga Anda, jauh dari keluarga Anda, banyak-banyak mendoakannya. Karena doa itu pendidikan. Siap. Titip pada Allah, ya Allah didik anak-anakku ya Allah gitu. Karena Allah itu Rabbul Alamin kok ya. Baik. Kan doa musafir kan begitu. Ya Allah jadilah engkau teman dekatku dalam perjalanan dan pelindung bagi keluarga yang aku tinggalkan. Kan doanya musafir itu bunyinya. Bahkan ada teman saya, dia berprinsip setiap keluar dari pagar rumah dia safar. Beberapa jengkal dari pagar rumah dia itu bisa jamak kosor gitu. Ya. Tapi saya sendiri memang tidak bisa mengkritik karena ada mazhab yang memang membenarkan itu. Gitu. Ya, ada mazhab yang membenarkan itu. Walaupun memang tidak satu mazhab dengan saya. Tapi kita nggak bisa salahkan. Tapi substansinya adalah musafirnya itu. Musafirnya itu. Doa para musafir. Maka doa-doanya Nabi Ibrahim itu, doa-doa tentang keluarga, doa-doa tentang istri dan anak itu rata-rata doa-doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa-doanya Nabi Ibrahim semua itu. Ya, beliau memang banyak syafaat dan beliau banyak doa-doa untuk anak beliau sebagai pengganti pendidikan. Baik. Nah, yang terakhir jangan lupa kita punya media komunikasi sebagai alat pendidikan yang baik. Punya HP, punya WA, punya video call, punya SMS, punya apa lagi gitu ya. Kenapa nggak kita jadikan itu instrumen teknologi pendidikan anak dari jarak jauh. Bahkan pernah ada seorang ayah ya, waktu itu hadir dalam acara saya tentang remote fatherhood ya, menjadi ayah dari jarak jauh ya. Dia bilang, ya remote fatherhood, saya ini nakoda katanya. Kebetulan kapal saya itu lintas Pasifik sehingga nggak bakalan ketemu menara BTS. Bagaimana cara saya menghubungi anak saya, mendidik anak saya dengan menggunakan teknologi komunikasi? Saya bilang bisa. Kenapa Anda nggak beli saja HP satelit? Saya bilang gitu. Memang lebih mahal, tapi nggak ada artinya untuk kepentingan pendidikan anak-anak kalian berkomunikasi dengan istri di rumah. Memang betul yang namanya HP satelit pasti terhubung dengan satelit. Sehingga pulsanya adalah international roaming. Ya memang mahal. Tapi buat anak-anak, Anda kan nakoda, saya juga tahu gaji nakoda berapa. Minimal 125 juta kan. Saya bilang. Daripada habis di pelabuhan, saya sindir aja. Ya, saya tahu duit mereka habisnya di pelabuhan. Iya. Gitu. Mendingan Anda beli tuh HP satelit. Anda habiskan tuh duit dengan international roaming pulsanya itu saya bilang. Jadi sebenarnya kalau terjadi situasi seperti itu tidak ada alasan untuk
delay pendidikan anak cuman gara-gara kita tidak sedang bersama mereka gitu ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terakhir kita buka satu pertanyaan dari Akhwat ya, dari Akhwat karena supaya agak sedikit adil ya. Kan 2:1 kan gitu ya. 2:1 ya. Baik Akhwat, ada pertanyaan barangkali mencari yang menderita begitu? Cek. Silakan. Ada sebelah kanan, mangga yang paling depan. Kerudung hitam silakan. Ya, subhanallah mendidik anak dari jauh ya. Ada 5 poin barusan disampaikan oleh beliau. Mangga Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifah. Saya PAI. Jadi pertanyaan saya. Bisa didekatkan nggak? Oh. Ya. Oke. Oke. Kedengaran terjadi? Ya. Baik. Nama saya Latifah. Saya ini mahasiswa PAI. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin baru ini saya tuh sedikit ada konflik gitu dengan berantem lah sama ayah, tapi bukan berarti saya benci, bukan berarti saya nggak sayang, bukan berarti saya nggak maafin, tapi saya pengen tahu bagaimana cara berdamai dengan ayah yang memang dengan wataknya, sifatnya dan emang kita baik-baik lagi gitulah sebagai seorang anak dan ayah. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Atur Nun. Baik ya. Jadi setiap manusia itu punya konflik. Cuman sekarang ajaran-ajaran parenting belakangan itu terlalu membesar-besarkan dan terlalu membuka peluang bagi kita untuk melakukan konflik terbuka ya. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita pertimbangkan ketika kita melakukan konflik dengan siapapun, apalagi dengan orang tua kita. Orang yang memang punya hak untuk dihormati bagaimanapun dia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Orang tua kita nggak ada yang sempurna. Pasti kita punya masalah dengan dia. Tetapi yang menarik adalah pertama mari kita pertimbangkan dia punya hak untuk diperlakukan dengan santun oleh anak-anaknya. Satu hal yang menarik di dalam surat Luqman ya. Kita diminta untuk berbuat baik kepada ibu kita misalnya ya. Semata-mata karena dia telah mengandung kita dan melahirkan kita. Walaupun dia itu tidak menafkahi kita, tidak mendidik kita, tidak mengasuh kita, semata-mata karena dia telah mengandung dan melahirkan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, gitu ya. Makanya saya ini kebetulan orang yang tidak dibesarkan oleh ibu bapak saya. Saya dibesarkan oleh ibu angkat saya sejak dari umur 7 tahun sampai menikah. Tetap bakti saya saat ini kepada orang tua kandung. Semata-mata karena mereka telah melahirkan saya. Karena dia telah mengandung saya. Kalau saya mau bilang, dia itu barangkali orang tua saya itu udah mengabaikan saya. Nyerahkan saya ke orang lain. Walaupun alhamdulillah orang lain itu benar-benar memanjakan saya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang lebih jahat daripada orang tua yang memaksa kita untuk mensekutukan Allah dengan sesuatu yang kita tak punya pengetahuan tentangnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini gambaran orang tua paling jahat loh. Apabila keduanya memaksa kalian untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tak punya pengetahuan tentangnya, jangan taati kedua orang tua kamu itu. Ini sejahat-jahatnya orang tua. Tetapi tetap pergauli dia di dunia dengan ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Setidak-tidaknya adalah ini ibadah besar bagi kita. Kalau orang tua kita baik lalu kita berbaik sama dia itu wajar. Ya.
Tapi kalau dia itu buruk perlakuannya sama kita, lalu kita berbuat baik sama dia, itu yang luar biasa, gitu kan. Sama waktu saya bicara dengan guru saya dulu almarhum. Apa itu taat? Taat untuk melakukan sesuatu yang kita suka mah biasa. Taat untuk melakukan sesuatu yang tidak kita suka itu yang luar biasa, katanya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, mari kita melihat hikmah dari setiap peristiwa. Saya ingat pernyataan dari Adi MS ya, seorang komposer Indonesia. Ayahku galak, ayahku jahat, ayahku keras, ayahku tanpa ampun. Untung dia begitu sama saya dulu, kalau enggak saya enggak jadi orang. Ternyata terlalu banyak dalam hidup ini kalau kita menghayati ya sesuatu yang kita enggak suka. Ternyata itu yang bagus bagi kita. Asa antakruhu syai'a wa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu itu yang lebih baik bagi kalian. Wa asa antuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu itu yang buruk bagi kalian. Dan banyak contoh-contoh cerita yang bisa saya sampaikan. Betapa hal-hal yang buruk itu yang kemudian menjadi baik bagi kita. Saya teringat dulu yang terakhir ya. Satu hal yang saya paling gak suka itu dulu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan. Gak suka. Saking gak sukanya 4 kali gak lulus. Yang kelima kali baru lulus bah. Saya gak suka, saya benci itu kuliah. Mungkin karena kuliahnya 5 kali. Makanya jago sekarang. Gak kebayang saya sekarang pembicara parenting. Dulu bukan cita-cita? Loh, saya pembenci psikologi perkembangan. Bukan cita-cita jadi ahli parenting? Enggak, cuman gara-gara 5 kali enggak lulus jadi nempel tuh ilmu sekarang. Mari kita lihat segalanya. Hikmah di balik sesuatu yang kita enggak suka. Masya Allah. Ya. Bahkan psikologi itu dulu saya juga enggak suka. Lalu kenapa masuk psikologi bang? Ya diterimanya di situ. Oh diterimanya di situ. Sampai waktu itu ditanya sama dosen pembimbing saya. Psikologi pilihan kamu? Enggak. Kamu pengen masuk mana? Geologi. Kenapa enggak masuk geologi aja? Daftar di ITB gak lulus, di UGM gak lulus, di mana psikologi UI? Saya bilang. Kenapa kamu senang geologi? Saya senang naik gunung, masuk hutan, turun tebing, arung jeram. Saya bilang gitu. Kalau gitu Adriano, kamu nggak salah masuk. Kalau kamu menjelajahi kepribadian manusia, di situ ada petualangan yang seru Adriano. Dia bilang. Di situ ada gunung yang dapat kamu daki, hutan yang dapat kamu masuki, lembah yang dapat kamu turuni. Ketika ingin memahami manusia. Iya. Sampai akhirnya saya bilang, nah ini bagaimana kan bersikap baik atas sebuah takdir. Iya. Akhirnya saya bilang sama dosen saya, kalau begitu Pak, mulai hari ini saya simpulkan psychology is geology of human being. Saya bilang gitu. Mulai senang. Nah gitu kan. Senang dan benci itu bisa kita ciptakan kok. Apalagi sama orang tua kita. Subhanallah. Ya. Jangan kita diracuni sebut dengan ajaran-ajaran parenting yang membenarkan kita. Saya ada luka dengan ayah saya, ada luka dengan ibu saya. Ya. Mereka sering menderita sebenarnya untuk kita. Baik. Nah gitu ya. Siap. Sebelum ditutup ada kalimat terakhir tentang tema kita hari ini. Be a good dad. Nah ini untuk para jomblo mungkin ya. Untuk para jomblo. Kalau ada yang mengatakan saya masih mahasiswa, saya sekedar teringat bahwa saya dulu menikah masih mahasiswa. Umur 23 tahun dulu. Ya, 23. Masih semester waktu itu? Semester berapa tuh udah lupa. Oh, udah semester 9 kali ya. Saya siap nikah di umur 21 tahun. Tapi akhirnya kejadiannya menikah di umur 23 tahun. Sedang kuliah? Sedang kuliah. Jadi 2 tahun sempat jadi playboy visabilillah gitu. Melewati 8 akhwat dulu baru yang 8 dapat istri. Tapi kalau saya ditanya lagi, menyesalkah saya menikah di usia muda? Tidak. Kalau saya boleh bermimpi, saya ingin lahir kembali dan menikah di umur belasan tahun. Apa alasannya? Di antara alasan saya adalah ternyata ketika, tapi bukan asal nikah tanpa persiapan, tanpa kematangan, tanpa pendidikan ya. Bukan modal semangat dan nafsu doang gitu ya. Iya. Tapi bahwa ketika kita persiapkan itu semua di usia muda,
kita akan mendidik anak-anak kita dengan idealisme. Karena idealisme muda kita yang akan mendidik mereka. Yang kedua, saya belum mapan gitu-gitu. Sehingga saya didik anak-anak saya dengan ketidakmapanan dan perjuangan-perjuangan hidup. Sehingga mereka pun menjadi pejuang-pejuang tangguh saat ini. Dan anak-anak saya juga orang-orang yang menikah muda juga. Menikah muda? Ya. Kemudian juga saya merasakan bahwa saat saya menikah muda, di umur saya yang 40 tahun, praktis beban-beban saya udah jauh berkurang. Sehingga saya lebih fokus kepada pencapaian karir dan sebagainya. Karena beban-beban domestik saya relatif udah lepas sebenarnya. Udah berkurang ya? Udah berkurang. Siap. Jadi bukan untuk mengajak tergesa-gesa, ya, tetapi pada dasarnya adalah sebuah provokasi memang, ya. Pemuda menikahlah sebelum mapan. Nah mungkin itu aja ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al, terima kasih. Ya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di malam ini. Mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk menjadi laki-laki yang lebih baik, menjalankan peran sebagai pribadi, lalu kemudian menikah sebagai suami, kemudian punya anak sebagai ayah. Mohon maaf saya tidak bisa banyak menyimpulkan, ya insya Allah sudah banyak yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.